naskah baiat akan dibacakan dan dipimpin oleh Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon pengurus Nahdlatul Ulama yang akan dibeat pada malam hari ini, perkenankan kami atas nama PBNU untuk mewakili Rois A membeat panjenengan semua. Monggo kita ikuti. Saya baca lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sebelumnya bapak-bapak panjenengan semua siap untuk dibeat? Terima kasih. Saya baca lebih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya baca lebih dulu. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Tirukan bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillahi allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur masa khidmah 2024-2029 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar sebagai berikut. Pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ulama, para kiai, demikianlah biat telah diikrarkan bersama. Untuk itu kami mohon Fatihah sekali demi memohon kepada Allah semoga pengurus PBNU Jawa Timur selalu mendapatkan kekuatan lahir batin, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan biat itu. Li hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah wa ila jami'i a'dha'i lajnati jam'iyati Nahdlatul Ulama bi Jawa Syarqi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati dan berbahagia, kita beri aplaus untuk pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur masa khidmat 2024-2029. Mohon untuk berkenan menerima buku profil yang akan diserahkan oleh Ketua PWNU Jawa Timur. Yang pertama kepada Ketua Umum, Sekjen, dan selanjutnya Katib Am menerima buku pula. Yang pertama, kita saksikan bersama penerimaan buku, penyerahan buku dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepada Ketua Umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepada Sekjen yang saat ini Menteri Sosial Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan berikutnya untuk menerima Katib Am, menerima buku yang didampingi oleh Yai Matin dan Katib Yai Ahsanul Had, monggo untuk langsung bisa mendampingi di depan beserta bendahara umum pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk foto bersama. Baik, disampaikan terima kasih kepada yang lainnya, langsung bisa meninggalkan tempat dan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita saksikan dan ikuti bersama pembacaan surat keputusan pengurus lembaga PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2029. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Insinyur Kiai Haji Muhammad Fakih PSD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin al-ulama wal masyayikh wal kiai, wabil khusus Rai Am dan jajarannya, Ketua Umum PWNU dan jajarannya, izinkan saya akan membacakan surat keputusan tentang lembaga PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Pertama, LDNU. Surat keputusan nomor 35 /PW.01 dan seterusnya, pengesahan PW LDNU Jawa Timur masa khidmat 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan pertama, surat keputusan pimpinan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur berlaku hingga berakhirnya masa khidmat kepengurusan PWNU Jawa Timur. Kedua, mencabut surat keputusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur nomor 1897 dan seterusnya, tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijrah dan seterusnya. Ketiga, menginstruksikan kepada pengurus pimpinan wilayah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk melakukan penataan dan konsolidasi organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama sebelum masa khidmat berakhir. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Surabaya 27 Jumadil Awal 1440 Hijrah dan seterusnya. Ditandatangani Kiai Haji Anwar Mansur Rois, Haji Ahsanul Haq MPDI Katib, Kiai Haji Kikin Hakim Ketua, Insinyur Haji Muhammad Fakih MSA PSD Sekretaris. Lampiran dan seterusnya. Penasihat Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, Kiai Haji Ahmad Fadloli MH,
Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Fauzi MMT, Profesor Dr. Haji Hartono MSc, Kiai Haji Farmadi Hasim MHI, Ketua Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan Badri MPDI, Wakil Ketua Dr. Haji Syarif Tayyib MSI, Wakil Ketua Haji Imam Mawardi, Wakil Ketua Dr. Haji Jainuddin MSI, Wakil Ketua Dr. Kiai Haji Nur Hanan LC MHI, Wakil Ketua Farid Muhammad Mirza SS, Sekretaris Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar MEI, Wakil Sekretaris Haji Ali Zainal Abidin MPDI, Wakil Sekretaris Dr. Haji Nafi Mubarak MHI, Wakil Sekretaris Dr. Kholis MHI, Wakil Sekretaris Dr. Haji Syamsul Hufron MSI, Wakil Sekretaris Ahmad Ainur Rozikin SIKOM, Bendahara Haji Agus Cahyono SE, Wakil Bendahara Haji Hasan Baisuni MAG, Wakil Bendahara Haji Ali Hasan SPDI MM, anggota M. Tolha Al-Fayyad LC, Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI, Haji Muhammad Mirwan MT, Haji Aziz Muslim, Haji Mukhlisul Amal MPDI, Haji Muhammad Sahlan MPDI, Haji Ali Asyari MPDI, Denda Ahmad Bilhaq SPC, Hajah Nur Cita Komariah MKOMI, Hajah Umi Kulsum SE, Hajah Nur Syamsul SAG, Nawawi SAG, LP Ma'arif NU yang dipanggil ketua dan sekretaris dan bendahara dimohon naik ke panggung. Surat keputusan nomor 36 PW dan seterusnya, pengesahan PW LP Ma'arif NU Jawa Timur, masa khidmat dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, surat keputusan wilayah dan seterusnya. Kedua, mencabut surat keputusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur nomor 1897 dan seterusnya. Ketiga, menginstruksikan kepada pimpinan wilayah Lembaga Binaan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk melaksanakan penataan dan konsolidasi organisasi dan seterusnya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kepada Ketua Sekretaris Bendahara yang saya sebutkan mohon naik ke panggung. Ketua Profesor Masdar Hilmi, Sekretaris Muhammad Fakhrul Irfan Syah, Bendahara Muhammad Zamroni. Surat keputusan pengesahan PW RMI Jawa Timur. Ketua Kiai Haji Abdul Hakim Hidayat, Sekretaris Haji Ahmad Najib MTHI, Bendahara Haji Saiful Hadi Susilo, LPNU. Surat keputusan nomor 51 PW dan seterusnya. Ketua Haji Wahyu A. Priamboto SEMM, Sekretaris Ahmad Fadlur Rahman Bayuni PhD, Bendahara Ubaidillah Nurdin, LPPNU. Jangan khawatir. Ketua Profesor Dr. Agriculture Science Insinyur Agus Tamo SP MP, Sekretaris Dr. Insinyur Dewi Masito SP MPT, Bendahara Haji Edi Purwanto SE, LKKNU. Ketua Dr. Haji Muhammad Isa Ansori MSI, Sekretaris DRA Hajah Kholilah Sairozi MPD, Bendahara Dr. Insinyur Hajah Emi Hamidah MP, Lakpesdam. Ketua Profesor Dr. Haji Muhammad Turhan Yani MA, Sekretaris Yeni Lutfiana Mahmud SAG Emet, Bendahara Dr. Ida Rohmawati MPhil, LBHNU. Ketua Syamsul Hadi SAG SHMH, Sekretaris Imam Bukhari SH, Bendahara Irjen Pol Purnawirawan Dr. Hajah Juansih SH, LPTNU.
Ketua Profesor Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD, Sekretaris Dr. Winarto Eka Wahyudi MPDI, Bendahara Dr. Ima Nadatin MKes, LTM NU, Ketua Dr. Haji Muhammad Muslim MSy, Sekretaris Dodi Arianto, Bendahara Kalista Estifada SEMM, LTN, Ketua Haji Helmi Muhammad Nur, Sekretaris Muhammad Thoifur Rozikin Esos MAG, Bendahara Dr. HM Wafirin MPD, LWP, Ketua Haji Sodikun Akarim SH MKN, Sekretaris Haji Nurfan Indra Praja MT, Bendahara Ahmad Syakur MPDI, LKKNU, Ketua Dr. Ahmad Latifi MKes, Sekretaris Dr. Ahmad Firdaus Sani SPS Fings, Bendahara Dr. Iqbal Faizin MKes, Lesbumi, Ketua Riyadi Ngasiran, Sekretaris Siti Miratul Komariah IR, Bendahara Ahmad Wildan KM AMR SPDI MM, LFNU, Ketua Samsul Ma'arif MH, Sekretaris Muhammad Agus SUD MPDI, Bendahara Humaidi, Laziznu, Ketua Haji Ali Afif Amrullah SHI MEI, Sekretaris Muhammad Rofi'i Bonawi SPDI MAG, Bendahara Tamsil Ainur Rizal, LPBI, Ketua Saiful Amin, Sekretaris Zaki Hufron Alfian SE SY MAG, Bendahara Dr. Hendro Puspito SEM PSDM. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk membacakan baiat mewakili Rais Suriah PWNU Jawa Timur dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang telah ditetapkan dalam SK PWNU sebagai pengurus lembaga di dalam naungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Saya tanyakan lebih dulu kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, apakah siap menyatakan baiat dan ikrar? Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami selaku pengurus lembaga pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur masa khidmat 2024-2029 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar. 1. Akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah serta patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. 2. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus lembaga
pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2024-2029 dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. 3. Akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk membangun manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati dan berbahagia, ke depan kita berharap bahwa Nahdlatul Ulama wilayah PWNU Jawa Timur agar bisa mengemban amanah yang mulia ini dan kinerja kerja untuk menyongsong Nahdlatul Ulama jaya dan berkah. Bapak Ibu hadirin kami hormati dan berbahagia, kita saksikan bersama foto bersama Ketua PWNU Jawa Timur dan Sekretaris didampingi Wakil Rais Suriah PWNU Jawa Timur, foto bersama pengurus lembaga PWNU Jawa Timur, dan sekali lagi mohon berkenan untuk berikan aplaus untuk seluruh pengurus lembaga Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Terima kasih, dan untuk semuanya bisa kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunyad-din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, para habaib, wabil khusus yang saya hormati Yang Mulia Rais Am Pengurus Besar PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Arsorori yang saya hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Sekjen, Gus Menteri yang saya hormati, Kiai Haji Saifullah Yusuf. Alhamdulillah sudah menteri tambah kiai sekarang. Bendara Umum Gus Gudvan, panjenengan masih muda jadi Gus saja. Insya Allah nanti kapan jadi kiai betul. Ibu Gubernur yang saya hormati, Ibu Khofifah Indar Parawansa, selamat. Capaian dari muslimat yang luar biasa. Ini sampai sekarang NU itu masih belum mampu mengalahkan muslimat, Bu. Ini nggak tahu kapan kita NU bisa mengalahkan muslimat ini. Ketua DPRD Jawa Timur, Dr. Musyafa Rafi yang saya hormati. Kiai Haji Badillah yang saya hormati, Forkopimda Jawa Timur, Pak Bobi, dan seluruh anggota Forkopimda, Ibu Bupati Jombang, beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Jombang. Yang saya hormati
Kiai Haji Mastuki Al-Hafidh. Mudah-mudahan selalu diberkati kesehatan. Para ketua Tanfidiyah PWNU seluruh Indonesia, selamat datang, selamat kita sama-sama berkumpul di Tebuireng ini. Ini penting sekali kita selalu berkumpul, kompak. Ini harus kita jaga selalu kekompakan. Ketua Tanfidiyah Suriah PCNU seluruh Jawa Timur, lembaga, jajaran ketua dan seluruh anggota lembaga yang baru dilantik, mudah-mudahan langsung sibuk, langsung berkhidmah untuk kita sama-sama bersama dengan PWNU, kita gabung dengan PBNU, kita di dalam kebersamaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu momentum yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita berkumpul sesudah selesainya pilkada. Jadi tadi udah banyak rasanya selamat, ada kasih selamat. Ini ada Ibu Gubernur, ada bupati-bupati dari beberapa kabupaten, dan yang belum, ya mudah-mudahan nanti periode berikutnya sudah bisa menggantikan yang sebelumnya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah NU ngumpul, dan saya ingat ada satu ketika ada seorang kiai ngundang, banyak kiai datang diundang untuk silaturahim. Kemudian setelah makan, ngobrol dan lain sebagainya, kemudian para kiai bertanya, apa acaranya ini? Loh, acaranya silaturahim ini. Loh, kok silaturahim ngundang banyak orang? Apa acara yang lebih penting daripada silaturahim? Jadi silaturahim itu maknanya luar biasa. Perintahnya jelas. Dan demikian juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dalam keadaan yang sehat walafiat dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Pelantikan pada malam hari ini satu momentum bagi PWNU Jawa Timur. Ini melalui satu perjalanan yang cukup panjang. Melalui Conferwell tanggal 23 Agustus. Tanggal 2 dan 3 Agustus Conferwell. Nah, kemudian di SK-kan pada tanggal 9 September, dan kemudian pada malam hari ini ada pelantikan. Pelantikan satu proses dari proses-proses untuk mengukuhkan sebuah organisasi, sebuah pengurus organisasi. Tetapi yang lebih penting itu adalah baiatnya itu. Dengan dibaiat itu kemudian Allah menurunkan rasa sakinah bagi kita semuanya. Ini mudah-mudahan kita ketenangan, kemudian kita kebersamaan. Kita berkhidmah di NU. Saya mulai di Jawa Timur mulai sejak tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 karena mengisi kekosongan yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita konsolidasi di Jawa Timur, kemudian banyak kegiatan-kegiatan cabang, banyak kegiatan-kegiatan internal di PWNU Jawa Timur. Nah, kemudian kita melalui beberapa program-program yang telah kita laksanakan. Yang terakhir kemarin adalah kita memperingati Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional di Jawa Timur. Hari yang bagi PWNU Jawa Timur memiliki makna yang sangat dalam.
Karena kita memperingati satu momentum di mana peristiwa itu terjadi di Jawa Timur. Fatwa jihad, resolusi jihad, kemudian fatwa jihad yang terakhir tanggal 9 November. Maka banyak kita lakukan kegiatan-kegiatan di dalam memperingati Hari Santri Nasional. Seminar kebangsaan kita laksanakan di 16 perguruan tinggi. Kemudian ada mujahadah ulama NU yang kita laksanakan setiap kita laksanakan tanggal 9 November di kantor HBNU yang dihadiri sekitar 10.000 jamaah dari seluruh cabang di Jawa Timur. Dan itu semuanya selamat datang Ketua Badan Penyelenggaraan Haji Gus Irfan. Monggo silakan. Selamat datang Gus Irfan. Datang dari Jakarta khusus untuk ikut menghadiri acara pada malam hari ini. Dan itulah selama bulan Oktober, November kita memperingati Hari Santri. Mulai dari tanggal 22 Oktober kemudian sampai tanggal 9 November. Karena peristiwa itu terjadi di antara itu. Tanggal 22 Oktober kemudian banyak peristiwa-peristiwa penting masuknya pasukan Inggris bersama Belanda. Akhirnya pecah perang 10 November, pertempuran 10 November. Dan itulah peran pondok-pondok pesantren, peran para kiai, peran pasukan-pasukan Hizbullah, Sabilillah yang menahan pasukan Inggris. Banyak korban dari pasukan Inggris dan itu layak kita peringati. Untuk apa? Bahwa pondok-pondok pesantren itu semuanya adalah warga Nahdlatul Ulama. Bahwa perjuangan yang di Surabaya untuk menahan pasukan Inggris itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Pasukan-pasukan Hizbullah Sabilillah itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya mampu menahan masuknya pasukan Inggris dan Belanda. Menjadikan pertanyaan bagi kita, sebetulnya NU itu seperti apa? Kenapa mampu menahan pasukan Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua? Apa yang dimiliki? Nah, setelah kita teliti rupanya banyak hal, termasuk hizib, termasuk banyak hal segala macam. Nah, saya sempat pesan kepada Gus Yahya, putra Kiai Badrus. Kiai Badrus dulu itu banyak, hizib-hizibnya banyak memberikan kepada kami itu apa yang dilakukan. Nah, kalau bisa ilmu-ilmu seperti itu kita harus lestarikan. Siapa tahu nanti ada perang masuk ke Indonesia lagi. Ditambah lagi hizib ditambah lagi dengan apa? Sekarang anak-anak kita itu ahli di bidang IT, hacking, hacker, hebat-hebat. Ditambah dengan yang sepuh-sepuh itu kemudian ditambah lagi kalau Pak Prabowo belanja alutsista. Ini adalah satu kekuatan. PWNU Jawa Timur yang baru dilantik, ini marilah kita sama-sama kita perkokoh persatuan, kita perkokoh kebersamaan, kita perkuat silaturahim. Ini karena ada cerita dulu Ki Hasyim Asy'ari mendirikan
Federasi Majelis Islam Ala Indonesia di tahun 37. Itu menaungi 13 organisasi Islam. Kemudian NU digabungkan di tahun 38. Itu saat di Indonesia seluruh umat Islam menyatu di bawah naungan Majelis Islam Ala Indonesia. Beberapa tahun kemudian Indonesia diberi anugerah Allah dengan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya tidak melihat ada perjuangan bersenjata. Saya tidak melihat ada usaha-usaha untuk menuju ke kemerdekaan. Tapi toh kita diberikan Allah anugerah kenikmatan dengan kemerdekaan secara berdaulat penuh. Maka oleh karena itu saya melihat ke belakang, satu-satunya alasan Allah memberikan anugerah begitu besar kemerdekaan Indonesia, saya melihat alasannya adalah karena umat Islamnya bersatu. Ukhuwah yang terbangun di tahun 38, Allah membimbing bangsa ini menuju ke kemerdekaan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berpikir bahwa begitu pentingnya kebersamaan, begitu pentingnya persatuan, begitu pentingnya ukhuwah. Dengan ukhuwah yatullahi alal jamaah. Paling tidak PWNU Jawa Timur berserta lembaga yang tadi dilantik. Nah ini mari kita perkokoh tali persatuan. Karena persatuan itu bukan hanya tenaga kita yang menghasilkan karya-karya itu nanti. Tapi dengan persatuan, dengan ukhuwah, kita melaksanakan perintah Allah. Ridho Allah lah yang menjadikan yatullahi ala jamaah dan kemudian memberikan anugerah kenikmatan. Nah mudah-mudahan ini dengan kebersamaan, dengan kekuatan-kekuatan ukhuwah kita bisa mengantarkan bangsa Indonesia tentunya bersama dengan pemerintah, dengan Presiden Bapak Prabowo Subianto, bersama-sama mudah-mudahan kita bisa menjadikan bangsa Indonesia ini berjaya di masa yang akan datang melalui Indonesia Emas di tahun 2045. Negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti pidato pengarahan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Sahibul Fadilah Wasiyadah Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Tsaquf. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar yang masih kita nantikan rawuhnya, mudah-mudahan beliau sudah dalam perjalanan dan sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, insyaallah. Yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Anwar Mansur, yang saya hormati Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Ahmad Said Asrori, yang saya muliakan para ulama yang hadir, banyak sekali itu saya.
alhamdulillah hadir bersama kita Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Agus Ali Masyhuri, Kiai Hasan Tawakkil Allah, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, Kiai Ali Bashan Musa, Kiai Mas Duki Abdurrahman, dan lain-lain. Nah, itu ada Pak Kiai Muhammad Nuh dan lain sebagainya. Dan kiai-kiai yang lainnya hadir, Kiai Abdul Matin, para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia yang hadir. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji Kiai Irfan Yusuf, Menteri Sosial tidak hadir malam ini, yang hadir Sekjen. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur terpilih, selamat ngobrol Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan dari Jawa Timur, Forkompinda, dan juga dari Jombang, Ibu Nyai Bupati Nyai Mujidah dan Forkompinda Jombang, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, dan para tamu undangan lainnya, hadirin wal hadirat. Satu lagi yang saya hormati MC kita malam ini, MC kebanggaan dunia fana, alhamdulillah Rais Am sudah hadir bersama-sama kita. Sugeng rawuh, ahlan marhaban. Yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Abdul Hakim Mahfuz. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur untuk masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Pelantikan ini adalah wujud pelaksanaan dari satu agenda fundamental yang sedang dilaksanakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu untuk memastikan validasi atau validitas dari seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah. Ibarat pasangan suami istri ini sudah kita baiat di depan umum. Jadi kalau ada pengurus PWNU itu ya yang tadi itu, gitu, yang dibaiat tadi itu. Kalau ada
nggak ikut di beat tadi, tapi ngaku-ngaku pengurus, berarti palsu gitu aja. Ya. Ini validasi, dan ini penting karena Jamiah kita ini memang harus terus-menerus dipelihara konsolidasinya. Saya berulang kali menyebut tentang 3 matra konsolidasi Jamiah, yaitu yang pertama adalah konsolidasi tata kelola, bahwa mekanisme-mekanisme, prosedur-prosedur di dalam mengoperasikan organisasi ini harus mengikuti desain yang valid, desain yang bisa diandalkan untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi dan ditaati dengan sebaik-baiknya. Matra yang kedua adalah konsolidasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan. Untuk konsolidasi sumber daya manusia kita sudah berhasil menggulirkan dan terus berjalan agenda dalam kerangka sistem pelatihan kader Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian, dari para jajaran para aktivis dan kader sudah merasakan dan menyaksikan sehari-hari bagaimana kegiatan-kegiatan pelatihan kader ini berjalan dengan sangat bergairah, sangat gencar, mulai dari tingkat dasar PDPKB NU sampai dengan tingkat menengah PMKNU di seluruh Indonesia. Tapi juga konsolidasi pembiayaan. Nah, supaya berbagai macam operasi organisasi ini bisa terbiayai dengan baik, tidak sampai kekurangan biaya, tidak sampai berhutang-hutang dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik juga. Nah, kita serahkan konsolidasi pembiayaan ini pada bendahara umum untuk biayaan. Ya. Karena konsolidasi pembiayaan itu memang butuh biayaan. Bendahara umum yang selama ini biayaan untuk konsolidasi pembiayaan ini. Tetapi juga kita sudah mulai dengan mendorong kapasitas dari jajaran pengurus di bawah, terutama pengurus-pengurus cabang, untuk juga mengembangkan berbagai macam usaha yang dapat menjadi sumber pembiayaan organisasi. Alhamdulillah beberapa sudah berjalan dan kita sedang menjadikan pengalaman kita dalam mengembangkan beberapa usaha itu sebagai desain model untuk dikembangkan secara luas bagi semua cabang di seluruh Indonesia nantinya. Mohon doa restu, Allahumma amin. Dan yang ketiga adalah konsolidasi agenda, bahwa agenda-agenda organisasi ini dari pusat sampai ke jajaran yang paling bawah di tingkat grassroots, di tingkat ranting, bahkan anak ranting yang ada, semuanya menjalankan program-program, kegiatan-kegiatan dalam satu agenda yang terkonsolidasi secara nasional, sehingga kegiatan yang dikerjakan di ranting ini nyambung dengan agenda yang dicanangkan oleh PBNU, tidak bikin-bikin sendiri, tapi semuanya tersambung dalam satu desain nasional sampai ke tingkat PBNU. Yang dikerjakan di satu ranting nyambung dengan yang dikerjakan di ranting lainnya, karena merupakan bagian dari satu agenda yang terkonsolidasi.
Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah punya Renstra Nasional, rencana strategis nasional, dan alhamdulillah juga di dalam kesempatan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tempoh hari, Renstra Nasional ini sudah diolah untuk dijabarkan menjadi Renstra Provinsi Jawa Timur untuk PWNU Jawa Timur. Dan nanti ke depan saya titip pada Gus Gigin untuk di breakdown lagi ke bawah menjadi Renstra di setiap cabang-cabang melalui kegiatan-kegiatan rapat kerja cabang, ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini semua adalah jalur yang kita tempuh untuk menuju suatu target visi yang sudah kita tetapkan bersama, yaitu target untuk menjadikan Jam'iyah ini sungguh-sungguh menjadi Jam'iyah yang bukan hanya berdaya, tetapi Jam'iyah yang digdaya. Jam'iyah yang sungguh-sungguh mempunyai kapasitas dan kemampuan yang bisa diandalkan untuk menghadapi tantangan apapun di masa depan, menyelesaikan masalah apapun yang ditemui sepanjang khidmah kepada agama, masyarakat, umat, bangsa dan negara ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu diingat adalah bahwa kita punya jalan tempuh untuk menuju suatu tujuan yang harus kita capai. Hari ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuan nun jauh di masa depan itu, kita memang harus melewati berbagai momentum yang tidak bisa kita hindari. Antara lain adalah momentum, misalnya momentum pilpres dan pemilu, dan baru saja momentum pilkada. Ini adalah momentum-momentum yang mau tidak mau memang harus kita lewati dan kita tidak bisa menghindar. Tapi kita harus ingat bahwa tujuan kita tidak terletak pada pilpres, pemilu maupun pilkada. Tujuan kita adalah masa depan yang gemilang bagi Nahdlatul Ulama. Maka setelah kita melewati pilpres sudah selesai, pemilu selesai, pilkada sudah selesai, alhamdulillah kita semua bahagia di Jawa Timur ini. Sekarang waktunya kita kembali ke laptop, waktunya kita kembali kepada agenda organisasi yang telah kita tetapkan sejak semula, dan untuk itu kita perlu melakukan rekonsolidasi. Tadi siang di Surabaya bersama-sama dengan pimpinan PWNU seluruh Indonesia telah dilakukan pertemuan untuk rekonsolidasi itu dan dicapai kesepakatan. Dan telah dinyatakan di dalam pernyataan bersama bahwa kita semua ini, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama mulai PBNU sampai ke ranting, kita adalah satu. Kita senantiasa bersama, kita tidak terpisahkan, kita utuh. Kita tidak mau diganggu, karena kita punya tugas-tugas, punya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini semua juga lebih dari sekedar kepentingan internal Jam'iyah.
Ini semua juga bagian dari tekad kita untuk ikut berkontribusi di dalam konsolidasi nasional seluruh bangsa dan negara ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita bisa menyaksikan sejauh ini bahwa Presiden memiliki kehendak yang sangat kuat untuk mengupayakan konsolidasi nasional menjadi satu bangsa yang koheren, yang memang dibutuhkan karena di depan bangsa ini ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang untuk menghadapinya, untuk mengatasinya kita memerlukan kesatuan, keutuhan, dan konsolidasi yang kuat dari seluruh energi bangsa ini, supaya kita sungguh-sungguh mampu mengatasi tantangan-tantangan itu dengan baik. Nah, supaya kita bisa ikut serta di dalam konsolidasi nasional itu, maka kita juga harus melakukan konsolidasi internal secara sungguh-sungguh untuk kemudian kita sumbangkan apa yang kita miliki ini di dalam agenda nasional bersama, sehingga mudah-mudahan segala harapan tentang masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara tercinta ini sungguh-sungguh bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, insya Allah, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, para personil jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang tadi telah dilantik. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga semua yang kita lakukan ini membuat kita pantas masuk dalam janji Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Barang siapa ikut mengurus Nahdlatul Ulama, ngopeni Nahdlatul Ulama, akan dianggap santri beliau. Barang siapa menjadi santri beliau, akan beliau doakan beserta anak keturunannya, semoga dikaruniai husnul khotimah. Terima kasih sekali lagi atas tekad khidmah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan harapan-harapan baik kita dikaruniakan wujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.